Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, seluruh jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah, jamaah taklim kuliah ba'da subhi, subuh yang pertama di bulan Februari 2025, yang Allah cintai, yang Allah sayangi, yang Allah muliakan, serta yang Allah banggakan, rahimakumullah. Terlebih dahulu, mari sama-sama kita bersyukur, berterima kasih kehadiran Allah Jalla wa Azza, karena atas izin dan juga ridhonya, di samping kemurahannya masih mencucurkan kepada kita kesehatan, keafiatan, waktu dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir berhimpun di rumah Allah ini dalam rangkaian melanjutkan kembali kegiatan rutinitas sebagaimana biasanya untuk bersilaturahim, bermajlis taklim, berukhuwah, menambah ilmu dan ibadah. Justru itu kita wujudkan rasa syukur ini dengan melafazkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bapak dan Ibu jamaah, menurut perkiraan para ahli di dunia ini, setiap hari bayi lahir sekitar 63.482. 63.482 bayi. Sedangkan yang meninggal dunia setiap hari sekitar 26.166 orang. Dan ini memang bisa berubah setiap hari. Artinya kelahiran itu lebih besar dari kematian. Makanya setiap hari bertambah jumlah penduduk, jumlah orang di dunia ini. Menurut perhitungan hampir sudah 8 miliar saat ini yang menduduki dunia ini.
7, sekian miliar. Dan ini akan terus bertambah setiap hari sampai dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah, kajian yang akan kita bahas dalam pertemuan di bulan Sya'ban yang ketiga 1446 Hijriah ini tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kematian yang disebut dengan fiqhul janaiz. Kenapa? Karena masalah hukum kematian ini sangat penting. Apalagi setiap hari kita mendengar dan menyaksikan adanya kematian. Supaya kita memahami dan bisa melaksanakan apa saja yang berkaitan dengan kematian bagi kita yang hidup ini. Di antaranya Bapak dan Ibu adalah tentang persaksian yang diminta oleh imam salat jenazah. Apakah jenazah ini ahlul khair dan ini selalu kita dengar. Memang dalam masalah ini Bapak dan Ibu adanya perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Inilah yang akan kita bahas supaya kita paham, karena ini adalah tahsinul mayit. Tahsinul mayit. Kita selalu mendengarkan ashidu hadil janazah min ahlil khair. Kita selalu mendengarkan, bersaksilah kalian atas jenazah ini, apakah dia termasuk ahlul khair? Ini yang pertama. Yang kedua tentang melaksanakan sholat jenazah. Yang dilaksanakan kadangkala di masjid, kadangkala di rumah, kadangkala di tempat yang terbuka. Mana yang paling afdol, yang paling utama dari tiga tempat ini? Karena kadangkala Pak, ada juga yang komen ketika jenazah seseorang yang tidak pernah ke masjid disolatkan di masjid, apa enggak lari jenazahnya itu? Maka lebih baik tidak usah di masjid. Kemudian yang ketiga tentang posisi imam ketika jenazah akan disolatkan. Jika jenazah itu perempuan,
di mana posisi imam, jika laki-laki di mana pula. Ini kan harus diketahui juga. Apakah ini memang satu kewajiban atau hanya oke-oke saja? Masih banyak Pak, ya Bu ya, persoalan-persoalan masalah kematian ini. Mari kita coba membahas yang pertama, tentang persaksian. Tentang persaksian. Dan hal ini sangat penting Bapak dan Ibu. Karena di antara masyarakat yang ada selalu membicarakan tentang ucapan tahsinul mayit ini. Karena ada yang tahu bahwa mayat ini ketika hidupnya bergelimang dengan perbuatan maksiat. Ada juga yang tahu bahwa jenazah ini adalah jenazah yang selalu taat. Bagaimana kalau seandainya jenazah yang disolatkan itu jenazah yang bergelimang dengan maksiat? Di dalam Islam diberitahukan kita harus bisa berbuat baik kepada yang telah meninggal dunia dan dilarang untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang menjelekkan jenazah, dan kita tetap diminta berbaik sangka gitu. Satu ketika ada jenazah yang lewat di hadapan Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Bazzar, Baihaqi dan Imam Al-Hakim, bersumber dari seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Murra bi janazati, lewatlah seorang jenazah, fa usniya 'alaiha khairun, dipuji jenazah itu dengan pujian yang baik. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat wajib baginya surga. Wa murra bi janazatin, lewat pula setelah itu satu jenazah, fa usniya 'alaiha syarrun, dikatakan dengannya bahwa jenazah itu buruk.
Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, dikala itu Nabi Muhammad SAW pun bersabda, wajabat, wajabat, wajabat. Wajib, wajib, wajib baginya neraka. Qala Umar, berkata Umar, fiddilaka abi wa ummi. Bapak dan ibuku, kata Umar, sebagai tebusan untukmu. Murra bi janazati, lewatlah jenazah fa usniya alaiha khairan. Maka ketika itu dipuji lagi bahwa jenazah itu baik. Fakultu, aku mengatakan, wajabat, 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 wajib, wajib, wajib. Dan engkau mengatakan, wa fakulta, engkau mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Ini berulang. Wa murab yazid fa usniya alaihi syarrun fakultu wajabat, wajabat, wajabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasul pun bersabda, man asnaitum alaihi khairan, siapa yang memuji, mengatakan jenazah itu adalah jenazah yang baik, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Wa man asnaitum alaihi syarran, siapa yang mengatakan bahwa jenazah itu adalah buruk, wajabat lahul nar, wajib baginya neraka. Antum syuhada, kamu itu adalah sebagai saksi, saksi Allah fil ardi, di permukaan bumi ini. Antum syuhada Allah, kamu adalah saksi-saksi Allah di permukaan bumi ini. Fil ardi, antum syuhada Allah fil ardi, kamu adalah saksi-saksi di permukaan bumi ini. 3 kali. Kalau kita memahami tentang hadis ini jamaah, bahwa adanya persaksian tentang jenazah itu baik atau buruk. Tetapi Umar mengatakan, demi ayah dan ibuku, katakanlah jenazah itu adalah baik. Kenapa? Karena adanya hadis dari Imam Al-Baihaqi, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Sebutkanlah kebaikan orang-orang yang telah meninggal dan hindari menyebutkan keburukan mereka. Walaupun seandainya bapak dan ibu ketika hidupnya mungkin dia bergelimang dengan maksiat, kita kan tidak tahu, Pak, sebelum dia meninggal dunia mungkin ia bertaubat, dia beristighfar, mohon keampunan kepada Allah dari apa yang selama ini dia lakukan. Makanya kita katakan baik, karena bagaimanapun di dalam hadis Nabi Muhammad, jika ada 3 orang saja yang mengatakan bahwa jenazah itu adalah baik, malaikat akan mengaminkan. Akhirnya jenazah itu diampunkan oleh Allah kalau dia memiliki dosa, dan Allah memberikan kepadanya ganjaran yang terbaik nanti di akhirat, itulah surga.
Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, "Ma min muslimin yamutu wa yus'idu lahu salah satu ahli abyad min jiranihil udnaini bi khair illa qala tabaraka wa ta'ala qabiltu syahadata ibadi ala ma'alimu wa ghafartu lahum ma'lam." Tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia, 3 orang tetangga terdekatnya menyaksikan kebaikan kepadanya, kecuali Allah berfirman, "Sungguh aku telah menerima persaksian hamba-hambaku atas apa yang mereka tahu, dan aku telah ampuni mayat apa yang aku ketahui." Ini jelas bahwa persaksian itu lebih baik. Tapi kadang-kala kita melihat Bapak dan Ibu, kalau jenazah itu memang dia tahu sampai akhir sebelum dia melepaskan ruhnya, jika memang dia tak mau mengatakan baik, diam saja. Nggak perlu bilang, bagaimana jenazah al-khair? Tidak, jelek ini jenazah. Cobalah bagaimana perasaan dari keluarga yang ditinggalkan. Kesedihan itu akan bertambah. Udah sedih, akhir kehidupannya itu tidak baik, dibilang pula parah kali, cocok tuh, mana pula baik, cocok dia meninggal tuh, ngaco aja kerjanya. Ini kalau yang begini Pak, cepat-cepat sumpal mulutnya itu, ya kan? Ini kan namanya kan lancip kali tuh, ngomongnya nyakitin. Iya, kalau memang tahu dia siapa kawan tuh diam, tak mau dia membicarakan yang baik, tahsinul mayit itu. Ini yang dikatakan oleh para ulama ini, ya, saya membaca ya apa dikatakan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, begitu juga para ulama-ulama tentang ucapan-ucapan itu. Jenazah yang disolatkan itu, berharap kita semoga dia mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ya, kita mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar itu bahwa jenazah ini adalah baik. Itu kesimpulannya. Tapi kalau memang kita tahu siapa dia, tidak baik dalam kehidupannya, hendaklah kita diam saja, supaya tidak menjadi masalah yang berkelanjutan bagi yang dikenai musibah itu. Ini dalil-dalilnya ini oke ya, jadi tak ada masalah di masyarakat kita mengucapkan ashidu ala hadzal janazah ahlul khair, katakan ahlul khair atau khair saja. Bagaimana kalau dibilangkan apakah jenazah ini baik? Ya katakan baik. Tapi mana bahasa yang paling bagus diucapkan? Ahlul khair, bukan baik. Apakah jenazah al khair? Ya ahlul khair, termasuk orang yang baik kalau bahasa Indonesianya. Tapi tidak usah dikatakan apakah dia ini orang yang baik, tapi katakan al khair saja, khair. Kenapa arti daripada khair dengan baik itu berbeda? Kalau khair itu lebih tinggi maknanya dibandingkan kalimat hanya baik saja. Karena mempergunakan isim tafdil, artinya ada hal-hal yang lebih
bagi si mayat itu diucapkan dengan kalimat al-khair. Kemudian yang kedua jemaah adalah posisi jenazah. Bukan posisi jenazah. Kita buat dulu tempat yang paling utama menyolatkan jenazah ini. Di mana itu? Yang pertama adalah di masjid. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Imam Abdul Razak, Imam Tayalisi juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ala janazatin fil masjid fala syai'a alaihi." Siapa yang menyolatkan jenazah di dalam masjid maka tidak ada dosa atasnya. Kemudian yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Nasa'i. Hadis ini bersumber dari Aisyah radhiyallahu an. Qalat Aisyah, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Baidha fil masjid." Rasulullah Muhammad SAW menyolatkan Suhail bin Baidha di dalam masjid. Kemudian ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Daud, Abu Daud, dan Imam Baihaqi. Anna Aisyah lamma tufiya Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'ad ibnu Abi Waqqas wafat. Qalat, berkatalah Aisyah, adkhilu bihil masjid hatta usalli alaihi. Bawalah ia ke masjid agar aku menyolatkannya. Wa unkira dzalika alayya, maka diingkari apa yang diucapkan oleh Aisyah. Faqala Aisyah mengatakan, wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai Baidha fil masjid Suhaili wa akhi. Demi Allah, sungguh telah salat Rasulullah atas kedua anak Baidha di masjid Suhail dan saudaranya Sahal. Ini hadis yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat jenazah di masjid. Kemudian ada juga yang melaksanakan sholat itu di lapangan atau di musola. Seperti hadis dari Abu Hurairah, Imam Muslim meriwayatkan, termasuk Daud juga, Ibnu Hibban, Baihaqi, Imam Malik. Anna Rasulullah SAW na'alin nasilin an-najasi fil yamil lazimata fi wa kharaja bihim ilal musalla fa kabbaru arba'a takbiratin. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW memberitahukan kepada manusia atas kematian Raja Najasi pada hari di mana dia meninggal. Kemudian beliau keluar bersama mereka ke musalla, ke lapangan. Nah, jadi akhirnya dibangun juga masjid itu, seperti Masjid Al-Ghumamah, Masjid Abu Bakar, dulu itu lapangan dilaksanakan oleh Rasulullah. Lalu sholat bertakbir dengan 4 kali takbir. Jamaah rahimakumullah, dalam masalah ini di dalam kitab Bidayatul Mujtahid Imam Ibn Rushd
mengatakan waqtalafu fi sholati ala janazah fil masjid fa ajazahal ulama wa karraha ba'duhum minhum Abu Hanifah wa ba'du ashabi Malik. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah mensolatkan jenazah di dalam masjid, maka para ulama berpendapat boleh dan sebagian dari mereka berpendapat makruh. Di antaranya Abu Hanifah dan sebagian sahabat Imam Malik. Kemudian di dalam Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya mengatakan wa amma sholatu al janazah fil masjid fa fiha ra'yani. Adapun sholat yang dilaksanakan di dalam masjid ada dua pendapat. Al karahatu indal Hanafi wa Malikiyah. Makruh menurut menurut pendapat Hanafi dan juga Maliki. Dan boleh wal jawaz inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Boleh menurut Imam Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Nah ini banyak betul ini. Ya. Jadi di masjid saja pun diperselisihkan. Tetapi di lapangan atau di rumah memang tidak diperselisihkan. Tetapi kalau kita melihat Bapak dan Ibu jamaah, paling banyak Rasul itu melakukan sholat jenazah itu di dalam masjid. Ini menunjukkan bahwa sholat di dalam masjid itu lebih utama. Dan jika ada yang mengatakan makruh, hadis yang dipergunakan itu lemah. Artinya hadis lemah tidak bisa dijadikan sebagai dalil melarang untuk melaksanakan sholat di dalam masjid. Apalagi jika dilaksanakan di masjid. Yang pertama, keuntungannya orang yang menyolatkan itu lebih banyak. Yang kedua adalah sebagai syiar tentang masjid itu, karena fungsi masjid itu bukan hanya untuk sholat fardu, tapi sholat jenazah. Makanya ada juga masalah akad nikah pun dilaksanakan di masjid, supaya masjid itu menjadi syiar dan orang cenderung untuk lebih banyak hadir di masjid ketika pelaksanaan ibadah sholat, karena hati mereka sudah tergantung di masjid. Di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat termasuk Umar dan juga Abu Bakar melaksanakan dan ikut serta mengerjakan sholat jenazah di dalam masjid. Ya, mudah-mudahan dua kajian kita hari ini bermanfaat. Yang pertama tentang persaksian tahsinul mait. Kita harus bisa tetap berbaik sangka kepada jenazah dan kita katakan ahlul khair sebagaimana hadis Rasulullah SAW dan ucapan dari Umar ibn Khattab. Seandainya jenazah itu memang jenazah yang baik, itu pun kita tetap mengatakan al khair. Jika jenazah itu tidak baik, kita ucapkan juga al khair, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosanya. Tapi jika seandainya kita tak mau mengucapkan al khair karena kita tahu di akhir hayatnya itu, maka hendaklah kita diam saja dan tidak perlu kita ngomongin di tempat itu bahwa jenazah ini ada jenazah yang
selalu melakukan maksiat sampai matinya. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, bahwasanya menyolatkan jenazah itu boleh saja di tempat yang terbuka, bisa saja di rumah, bisa juga di masjid. Tapi di masjid itu lebih utama. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabat banyak mengerjakan sholat jenazah itu di dalam masjid. Yang pertama, bahwa orang-orang yang akan datang ke masjid itu lebih banyak. Apalagi pelaksanaannya itu sesudah melaksanakan sholat fardu. Yang kedua, menimbulkan syiar. Yang ketiga, akan ada kecenderungan orang untuk bisa selalu datang ke masjid itu karena sudah jatuh hati dengan masjid. Wallahu a'lam bissawab. Silakan Bapak dan Ibu, kita bermusyawarah sebelum mengakhiri kajian kita hari ini. Bil afwi minkum zahiran wa batina wa jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.